Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer Indonesia? Wabil khusus kepada rekan-rekan yang saat ini berjuang untuk mendapatkan NIP 3K tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan paparan terkait aturan terbaru gaji dan tunjangan P3K khususnya nanti untuk TMT 2022 berdasarkan peraturan Presiden dan peraturan Menteri Keuangan. Ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, video kali ini kami buat khusus untuk memberikan penjelasan terkait aturan terbaru gaji dan tunjangan P3K TMT 2022 berdasarkan Perpres dan Permen Q untuk rekan-rekan yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 nanti hingga tahun 2022. Ya, tentu saja aturan yang nanti digunakan dalam penggajian P3K adalah yang pertama, Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa pembayaran gaji dan tunjangan untuk Bapak Ibu yang dinyatakan lolos P3K tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 nanti sudah ada payung hukumnya yang diatur dalam peraturan Presiden. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK 05 tahun 2020, yakni tentang cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang dimaksud. Jadi apabila nanti Bapak Ibu ditetapkan sebagai penerima P3K tahun 2021 dan 2022 dan nanti menerima NIP dan SK, maka nanti akan ditetapkan cara pembayaran gaji bagi Bapak Ibu. Nah, mari kita intip berapa besaran gaji P3K sesuai aturan yang ada. Nah, di sini kita lihat dulu komponen gaji dan tunjangan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah gaji pokok. Ya, Bapak Ibu nanti pasti akan mendapatkan gaji pokok. Ya, kalau kita sebagai honorer, gaji pokok ini merupakan gaji satu-satunya yang kita dapatkan. Tapi bagi ASN P3K, gaji pokok merupakan salah satu komponen yang bakal nanti diterima. Kemudian yang kedua adalah tunjangan istri ataupun suami yang besarannya ini adalah 10% dari gaji pokok. Nanti kita akan lihat berapa nominalnya ya. Kemudian yang ketiga yang bakal Bapak Ibu terima adalah tunjangan anak. Nah, tunjangan anak ini masing-masing nanti mendapatkan 2% dari gaji pokok. Tetapi untuk tunjangan anak ini khusus untuk maksimal 2 anak. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki lebih dari 2 anak, maka anak yang ketiga tidak mendapatkan tunjangan. Kemudian yang keempat adalah tunjangan beras. Ya, tunjangan beras merupakan tunjangan yang bakal Bapak Ibu dapatkan juga nanti untuk per orang itu sekitar 10 kilo. Nanti kita akan lihat nominalnya karena nanti tidak diberikan dalam bentuk kiloan, tetapi ini diuangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tunjangan struktural atau fungsional. Jadi nanti akan ada satu tunjangan yang bersifat umum yang diberikan kepada ASN P3K yang bakal Bapak Ibu terima. Selanjutnya yang akan diterima juga adalah jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini terdiri dari kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jadi ada satu jaminan yang tidak kita dapatkan, yakni jaminan hari tua atau mungkin kita sebut dengan pensiun ya, tidak dapat. Kemudian selanjutnya tunjangan daerah terpencil. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada atau bertugas nanti di daerah terpencil, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tunjangan khusus ya untuk daerah terpencil. Kemudian selanjutnya tunjangan sertifikasi guru, di mana ini merupakan hak Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu sebelumnya memiliki serdik. Namun yang perlu kita ketahui, saat Bapak Ibu lolos sebagai P3K nanti, kita lihat dulu apakah serdik yang Bapak Ibu miliki memang linear ya dengan formasi yang Bapak Ibu hari ini dapatkan. Nah, ini nanti dibayarkan per 3 bulan dikali dengan gaji pokok. Lalu tunjangan lainnya adalah tunjangan daerah berupa tambahan penghasilan. Ya, ini tergantung daerahnya nanti ya. Tergantung daerahnya, besar kecilnya tergantung daerah. Kemudian selanjutnya tunjangan daerah Papua dan Papua Barat. Nah, khusus untuk tunjangan daerah Papua dan Papua Barat, ini bagi Bapak Ibu yang memang bertugas di daerah Papua dan Papua Barat. Kemudian yang terakhir adalah adanya tunjangan berupa gaji 13 atau mungkin juga ditambahkan gaji 14 dan ini bersifat situasional. Nah, selain komponen gaji dan tunjangan, tentu saja Bapak Ibu akan ada potongan juga ya, potongan dari pendapatan yang kita dapatkan. Di antaranya pertama adalah potongan pajak pribadi atau PPh pasal 21, ini sudah jelas ya.
Kemudian yang kedua adalah iuran jaminan kesehatan BPJS. Ya, meskipun ini adalah dibayarkan oleh pemerintah, tapi otomatis ini juga langsung dipotong. Kemudian yang ketiga adalah iuran jaminan kecelakaan dan kematian. Jadi tadi ada bagian untuk tunjangan kecelakaan dan kematian, tetapi selanjutnya iuran itu langsung dipotong ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah iuran wajib pegawai, dan ini juga sifatnya situasional ya. Nanti beberapa ketetapan yang ditetapkan oleh instansi di mana pegawai diwajibkan untuk menyetor iuran-iuran tertentu. Kemudian yang terakhir adalah iuran untuk sewa rumah dinas, dan ini tentu juga situasional jika nanti kita menempati rumah dinas dimaksud. Nah, ini Bapak Ibu besaran gaji untuk ASN P3K berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 yang kita sebutkan tadi, yakni tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk ASN P3K itu mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan berapa nih? 10, 16, 17 ya, golongan 17. Khususnya untuk jenjang S1, kita lihat spesifiknya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. S1 setara golongan 9 ya. Jadi untuk S1 itu gaji Bapak Ibu nanti setara golongan 9, di mana gaji yang bakal Bapak Ibu terima itu berjumlah Rp2.966.500. Dan ini masa kerja Bapak Ibu memang ditetapkan 0 tahun 0 bulan ya. Ini ya, ketetapannya 0 tahun 0 bulan. Ya, sekiranya pemerintah berbaik hati menerapkan masa kerja Bapak Ibu sesuai dengan masa pengabdian, seharusnya lebih daripada ini ya. Namun sayang sementara yang ditetapkan adalah 0 tahun 0 bulan, sehingga jumlah nominalnya adalah sekian ya. Nah, untuk SNP3K itu golongan 9 yang disebut dengan ahli pertama. Nah, ini beda tipis dengan PNS. Kalau PNS S1 itu adalah golongannya A3 atau 3A maksud kami, yang dimana jabatannya penata muda. Nah, kita lihat besaran gaji untuk ASN 3A ini Bapak Ibu ya. Nah, ini selisihnya besaran yang mana ini? Ya, besaran ASN P3K ya, dimana ASN P3K ini mendapatkan gaji, ini golongan 9 ya, P3K golongan 9, gajinya Rp2.966.500. Kemudian untuk pegawai ASN PNS 3A, ini gajinya adalah Rp2.579.400 untuk gaji pokoknya. Ini perbedaannya dari gaji ASN P3K dan ASN PNS. Nah, sekarang kita coba hitung ya Bapak Ibu, berapa total pendapatan untuk contoh kasus satu anak ya. Untuk contoh kasus satu anak. Gaji Bapak Ibu sekian ya, Rp2.966.500. Kemudian tunjangan istri tadi disebutkan 10%, maka 10% kali gaji jumlahnya Rp296.650. Kemudian tunjangan anak, kita misalkan satu anak, karena maksimalkan 2 anak, itu nominal tunjangannya akan didapatkan Rp59.330. Lalu ada tunjangan beras yang tadi jumlahnya 10 kilo, ini tunjangannya Rp280.280. Kemudian tunjangan fungsional umum, jadi ada tunjangan yang secara umum, ini berjumlah Rp185.000. Nah, ini tambahan tunjangan untuk BPJS sebesar 4%, lalu tambah JKK, kecelakaan kerja dan kematian, total yang kita dapatkan per bulan 168. Nah, inilah nanti yang akan langsung dipotong ya Bapak Ibu. Sehingga total kotor ya, total kotor yang Bapak Ibu terima per bulan itu berjumlah Rp3.885.538. Lalu ini akan langsung dipotong dengan beberapa iuran pemotongan tadi, termasuk BPJS 4%, JKK dan JKM, maka total pemotongan itu adalah Rp316.728. Nah, inilah total gaji bersih per bulan Bapak Ibu yang akan bakal diterima, yaitu Rp3.568.810 untuk golongan 9 untuk titel S1. Kemudian selain daripada ini, tentu saja ada tunjangan tadi. Nah, kita lihat besaran tunjangan. Pertama, sertifikasi itu sendiri, sertifikasi per 3 bulan dibayar, itu kan besarannya 3 kali gaji ya, 3 kali gaji pokok. Dan ini juga nanti dipotong dulu pajaknya, sehingga total akhir yang bakal Bapak Ibu terima Rp8.400.000, ini untuk 3 bulan ya, 3 bulan. Lalu tunjangan kinerja daerah, TKD yang berupa tambahan penghasilan, tentu saja ini berbeda setiap daerah ya Bapak Ibu. Ini akan Bapak Ibu terima per 3 bulan juga.
taksirannya itu antara 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, nah gaji 13 dan gaji 14, di mana nominalnya juga sebesar gaji pokok, dan ini tentu akan didapatkan 1 tahun 1 kali. Nah, setelah kita melihat angka-angka nominal ini, kira-kira kapan kita dapatkan itu? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, kapan gaji dibayarkan. Pertama, tentu saja gaji dibayarkan apabila nanti setelah Bapak Ibu ditetapkan sebagai ASN P3K melalui sebuah perjanjian kerja. Jadi karena Bapak Ibu ini memang ASN P3K, pegawai dengan perjanjian kerja, maka nanti akan ada sebuah kontrak perjanjian kerjanya. Kemudian selanjutnya akan ada setelah Bapak Ibu menerima NI P3K, di mana saat ini kita sedang berproses untuk mendapatkan nomor induk P3K melalui pengisian DRH ya. Kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu menerima SK ya, SK ini pengangkatan ini yang penting. SK pengangkatan ASN P3K dengan hitungan 0 tahun 0 bulan, ini yang kita sayangkan. Kemudian kapan gaji kita dibayar? Setelah nanti Bapak Ibu adanya SPMT ke sekolah, yakni surat perintah melaksanakan tugas ke sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya gaji itu nanti akan dibayar di muka ya. Gaji ini akan dibayar di muka. Berbeda dengan kita kerja honorer ya. Kerja honorer itu kerja dulu baru dibayar. Tetapi kalau gaji ASN ini dibayar dulu baru kerja. Nah, lalu tunjangannya baru Bapak Ibu dapatkan setelah bekerja. Ini seperti pembayaran gaji honorer kita. Jadi ada 2 gaji yang diterima di awal bulan dan di akhir bulan. Kemudian khusus untuk sertifikasi dan TPP tadi sudah kita jelaskan bahwa pendapatannya itu nanti akan dibayar selama per 3 bulan sekali. Ya, demikian Bapak Ibu paparan tentang besaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan Presiden dan peraturan Menteri Keuangan terkait pembayaran gaji tunjangan P3K. Tapi terlepas daripada itu semua, yang patut kita lakukan adalah bersyukur ya. Kita bersyukur berapapun besaran gaji dan tunjangan yang kita dapatkan, hendaklah kita senantiasa melihat ke bawah. Banyak orang-orang yang lebih susah dari kita, dan apa yang kita terima ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.